Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang pengantar kimia. Eh, Saat kita bertemu pertama, bahwa sudah memberikan tugas 5 buah soal yang harus kalian kerjakan. Bagi yang belum, harap segera menghubungi Bapak untuk mendapatkan soal yang sedikit berbeda dari kawanmu. Karena dari sesi 1 dan sesi 2 soalnya pun berbeda. Untuk materi pembelajaran pada hari ini, kita akan mulai ya. Kata kimia berasal dari bahasa Arab alkimia, artinya perubahan materi. Ilmuwan kimia, ilmuwan Islam kimia yang pertama kali yang mengungkapkan tentang ilmu kimia sendiri bernama Jabir Ibnu Hayyan. Jabir Ibnu Hayyan ini Jabir Ibnu Hayyan. Si Jabir Ibnu Hayyan ini adalah seorang ilmuwan Islam yang sangat bisa mengungkapkan tentang ilmu-ilmu kimia. Nah, tadi alkimia artinya perubahan materi. Secara harfiah, alkimia artinya perubahan materi, tetapi ilmu kimia kalau kita lihat secara lebih lengkap, bisa kita lihat di sini, ilmu kimia adalah ilmu yang mempelajari tentang materi, ilmu yang mempelajari tentang materi, struktur materi, susunan dari materi itu, sifat dari materi, dan perubahan materi tersebut, serta energi yang menyertai dari perubahan materi tersebut. Nah, di sini selalu ada kata materi. Materi di sini perlu kalian ketahui bahwa bukanlah materi seperti pembelajaran bahasa Indonesia. Contoh Pak Kori mengatakan seperti ini. Marilah para siswa kita akan mulai materi pembelajaran puisi. Nah, di situ materi itu adalah sesuatu yang akan dibahas, yang akan disampaikan, itu materi. Dan juga berbeda antara materi yang kata orang ekonomi, hidupnya penuh bergelimangan materi. Materi itu adalah harta benda, kekayaan, sesuatu yang bernilai jual, itu materi. Itu secara ekonomi. Tetapi materi itu sendiri kalau secara sains, ilmu pengetahuan alam, tidak seperti itu. Materi adalah segala sesuatu yang dapat menempati ruang dan memiliki massa. Apa sih, Pak? Nah, kita lihat. Kalau kita meniup balon, balon tadinya kosong kita tiup menjadi menggelembung membesar. Berarti ada sesuatu yang kita masukkan ke dalam balon. Sesuatu yang di dalam balon tersebut termasuk materi. Air kita masukkan ke dalam gelas, gelasnya menjadi penuh, berarti air termasuk materi. Rambut kamu potong, kamu timbang sekian gram, oh itu pun juga termasuk materi. Sehingga sebenarnya materi ini dari perut bumi sampai ke lapisan atmosfer paling atas pun itu dipelajari oleh kimia. Ya, struktur materinya seperti apa, susunannya seperti apa, strukturnya. Misalkan antara air dengan alkohol, air diminum tidak memabukkan, alkohol diminum memabukkan. Berarti di sini terdapat perbedaan struktur antara air dengan alkohol walaupun sama-sama bersifat cairan. Kemudian susunannya, air mengandung H2O, alkohol mengandung CH3OH misal. Kan terdapat perbedaan. Kemudian sifatnya, sifat air dan alkohol juga sangat berbeda jauh. Perubahannya, ada perubahan materi. Air kalau disimpan tidak berubah, alkohol disimpan malah akan menjadi cuka. Jadi seperti itu. Dan ada energi yang menyertai. Dan saat terjadi perubahan materi, perubahan materinya ya, energinya terdapat ada dua macam, yaitu exotherm dan endotherm. Exotherm mengeluarkan panas, endotherm
menyerap panas. Eksoterm secara gampangnya kalau kita terjadi suatu reaksi terasa hangat ataupun panas. Ya, contohnya apa? Pembakaran, itu pasti eksoterm. Kalau endotermis membutuhkan energi, dia terasa dingin. Contohnya kalau kita pegang urea, kemudian segenggam urea kamu pegang, kamu masukkan tangan kamu ke dalam air, tanganmu akan terasa dingin. Berarti dia endotermis. Kamu genggam segenggam deterjen, masukkan tanganmu ke dalam air di dalam ember. Apa yang terasa? Panas. Kiri pegang urea, yang kanan pegang deterjen. Terdapat perbedaan. Yang satu dingin, yang satu terasa panas. Berarti satu eksoterm, satu endoterm. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini ada peranan kimia, peran kimia dalam kehidupan dan perkembangan iptek. Di sini Bapak contohkan hanya beberapa macam saja. Nanti tugas untuk hari ini Bapak akan berikan ke kalian bahwa tugasnya mencari manfaat-manfaat ilmu kimia dalam kehidupan sehari-hari. Kalau ini contoh yang gampang dulu. Di bidang pertanian, misalnya proses pematangan buah dapat dihambat menggunakan KMNO4 dengan menambahkan potasium manganat atau kalium permanganat ini. Kalium permanganat ternyata dapat menghambat pematangan buah. Kemudian di bidang kedokteran, misalnya penggunaan isotop iodin 131. Ternyata ini dapat digunakan untuk mendeteksi kerusakan pada kelenjar tiroid. Ya, kedokteran banyak. USG itu termasuk ibu-ibu hamil untuk mengetahui keadaan bayinya kan di USG, itu juga manfaat di bidang kedokteran. Kemudian di bidang farmasi, bahan baku obat diisolasi, disintesis, dan diformulasi dengan menggunakan ilmu kimia. Ternyata untuk membuat obat-obatan tersebut dibutuhkan orang-orang kimia. Sakit kepala ada paracetamol, sakit perut, penyakit mah ada promah, ada banyak macamnya. Itu semua dari bantuan orang-orang kimia. Ilmu biologi, nah yang sekarang lagi ngetren, sedang berusaha mencari antivirus dari virus corona. Itu juga ahli biologi bergabung dengan ahli kimia untuk mendapatkan vaksin antivirus dari virus corona. Dalam industri petroleum, perminyakan, ternyata bahan mentah bisa menjadi organik modern. Adanya plastik, adanya pupuk, ada pewarna, dan obat-obatan. Ilmu forensik ini orang kepolisian biasanya. Nah, dengan adanya bantuan orang-orang kimia, sidik jari bisa diketahui. Misalkan terjadi pembunuhan, yang sekarang lagi viral adalah pembunuhan editor Metro TV. Ternyata di pisau tersebut ada sidik jari si korban yang meninggal. Ya. Kemudian industri pangan, misalnya penggunaan propionat sebagai pengawet untuk roti dan kayu. Nah, penggunaan propionat sebagai pengawet dan roti dan kayu, kamu bayangkan bagaimana seandainya kita membuat kue tanpa diawetkan, tanpa diberi pengembang ataupun pewarna. Kuenya bantat, cepat basi, juga tidak enak dilihat. Kemudian industri tekstil, adanya zat warna ya, yang bisa digunakan sebagai pewarna pakaian. Bidang elektronik, ya, adanya pembuatan microchip. Nah, ini contoh-contoh yang Bapak berikan ini adalah contoh-contoh penerapan ilmu kimia dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, nah untuk tugas hari ini Bapak minta kalian cari kembali contoh-contoh penerapan ilmu kimia di dalam kehidupan sehari-hari, terutama yang ada di sekitar lingkungan kita. Mudah-mudahan bisa kalian pahami. Nanti kita lanjutkan ya. Dan Bapak Hari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.